Baru-baru ini, saya lagi mencari sebuah konsol portable untuk menggantikan PS5 saya yang di belakang karena sudah mulai sibuk dan jarang saya mainkan. Akhirnya saya mencari-cari ke Facebook, keliling marketplace, dan ketemulah Nintendo Switch Lite batangan di salah satu toko random di Tokopedia. Saya mendapatkan Nintendo Switch Lite bekas ini dengan harga Rp1.600.000 dengan kondisi yang sangat bagus walaupun tanpa box. Di dalam paket, saya hanya mendapatkan satu buah konsol Nintendo Switch Lite dan satu buah charger original. Jadi dengan harga Rp1.600.000, bagaimana kondisinya, bagaimana pengalaman bermainnya, dan apakah masih worth it dibeli di tahun 2024? Nah, sebelum kita bahas bagaimana kondisinya, saya mau menyampaikan terlebih dahulu kalau dalam video ini saya tidak akan membahas masalah teknis maupun spesifikasi yang ditawarkan oleh Nintendo Switch Lite, melainkan kita akan membahas bagaimana kondisi dan pengalaman bermain berdasarkan perspektif orang awam seperti saya. Dan apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli Nintendo Switch Lite yang bekas. Oke, kita mulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kondisinya. Unit yang saya dapat ini adalah keluaran tahun 2019, yang artinya konsol ini sudah berumur 5 tahun sejak pertama kali diproduksi. Sebenarnya kita dapat konsol keluaran tahun berapapun itu nggak masalah, yang penting adalah kondisinya masih normal. Jadi yang perlu dicek adalah kondisi layar, fisik, baterai, tombol-tombol, analog, dan kelancaran bermain. Selama kondisi yang saya sebutkan tadi masih aman, berarti konsolnya tetap worth it untuk dibeli walaupun tanpa box sekalipun. Lebih worth it lagi kalau dapat dengan harga yang murah. Nah, unit yang saya dapat ini, dia tidak pernah dipasang anti gores. Tapi walaupun begitu, layarnya masih aman, touchscreen-nya aman, dan nggak ada dead pixel ataupun burn in. Kemudian, kondisi fisiknya juga aman, nggak ada bekas benturan. Nah, untuk baterai, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah baterainya udah drop atau belum drop. Nah, unit yang saya dapat ini kebetulan kondisi baterainya masih sangat sehat dan belum sampai hamil. Saya tes main Super Mario Bros. Wonder, baterainya bisa bertahan hingga 3 jam lebih. Saya rasa untuk ukuran baterai ini sangat bervariasi ya, tergantung pada game yang kita mainkan. Kemudian kondisi tombol semuanya ini aman. Nah, untuk tombol, yang perlu kita perhatikan adalah analognya. Cek apakah analognya sudah mengalami drifting atau belum. Nah, masalahnya kalau analog di Nintendo Switch Lite itu rusak, yang bikin repotnya adalah kita harus bongkar semua Nintendo Switch Lite-nya. Nah, kalau analog di Nintendo Switch yang biasa, kalau analognya rusak, kita tinggal beli Joy-Con yang baru. Jadi jangan pernah mau beli Nintendo Switch Lite bekas yang analognya sudah drifting, kecuali kamu mau memperbaikinya sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengalaman bermainnya. Nah, jujur, saya adalah fanboy PlayStation sejak tahun 2004, mulai dari zaman PS1 sampai zaman PS5. Sedangkan Nintendo, saya hanya memainkan NES dan Nintendo Switch. Jadi saya hanya akan membahas berdasarkan perspektif saya sendiri sebagai fanboy PlayStation. Oke, sebelumnya saya pernah membeli Nintendo Switch itu sebanyak 2 kali. Dan semua konsolnya sudah saya jual, karena saya nggak cocok dengan gamenya. Game eksklusifnya itu rata-rata adalah game casual yang cocok dimainkan untuk semua umur, dan mudah dimainkan. Nah, sedangkan saya itu lebih cocok dengan game yang lebih advance dan lebih dewasa. Tapi walaupun begitu, saya merasa main gamenya Nintendo Switch itu menyenangkan. Tapi menyenangkannya itu di awal doang. Setelah 2-3 jam pertama, pasti saya langsung merasa bosan. Bahkan saya memainkan Zelda Breath of the Wild yang katanya gamenya itu bagus banget, iya menyenangkan di awal, tapi 2-3 jam pertama, saya udah merasa bosan dan ngantuk. Perasaan waktu saya main PS jarang deh kayak gitu, apalagi kalau gamenya seru. Nah, di Nintendo Switch Lite ini, saya hanya mempunyai 2 buah game percobaan, yaitu Super Mario Bros. Wonder dan Persona 5 Royal. Untuk Super Mario Bros. Wonder, gamenya lancar dimainkan. Tapi ya kayak biasa, baru 2-3 jam pertama, saya udah bosen. Tapi saat saya memainkan Persona 5 Royal, saya malah merasa ketagihan. Bahkan saya merasa lebih menyenangkan main game Persona 5 Royal di Nintendo Switch daripada di PS. Karena bisa main game sambil rebahan itu adalah nilai plus tersendiri. Saya rasa mungkin untuk kedepannya saya akan lebih banyak membeli game yang ada juga di PS atau yang lebih advance. Karena selera saya pribadi yang lebih menyukai game yang lebih kompleks daripada game casual macam Super Mario Bros. Wonder dan kawan-kawan. Kemudian nyambung kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah Nintendo Switch Lite itu masih worth it dibeli di tahun 2024?
Jawabannya adalah Nintendo Switch Lite itu mau di tahun berapapun masih tetap worth it untuk dibeli selama kamu cocok dengan game eksklusifnya dan suka game casual. Karena esensi dari memainkan Nintendo Switch itu adalah gamenya itu sendiri. Jadi kalau kamu suka game eksklusifnya baik itu Super Mario, Kirby, Zelda, Animal Crossing dan kawan-kawan, saya rasa Nintendo Switch ini masih tetap worth it dibeli di tahun 2024. Apalagi kalau masih banyak game yang belum kamu mainkan yang hanya ada di Nintendo Switch. Atau kalau kamu lebih suka game yang ada juga di PS dan lebih kompleks, saya rasa masih tetap worth it juga untuk dibeli di tahun 2024 dengan alasan portabilitas daripada beli PlayStation Portal. Nah, jadi kesimpulannya, mau di tahun berapapun, selama kamu cocok dengan game eksklusifnya Nintendo dan masih banyak gamenya yang belum kamu mainkan, silakan aja beli Nintendo Switch Lite, apalagi yang bekasnya. Sekarang itu harganya udah sangat murah. Kalau kamu pengen beli yang bekas, perhatikan kondisi yang saya sebutkan tadi, yaitu pastikan kondisi layar, fisik, baterai, tombol-tombol analognya normal, dan masih lancar untuk dimainkan. Oke, saya rasa cukup itu aja ya. Gimana, apakah kamu tertarik untuk membeli Nintendo Switch Lite? Atau kamu punya pertimbangan lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa bahagia.